Dan kalau di Jepang itu sebenarnya ada tempatnya. Tempat apa ini? Tempat orang yang mau bunuh diri terus tidak diurus negara. Jangan sendirian. Karena kalau orang di situ tuh, Mat, kalau orang lulus sekolah atau kuliah terus gak ada pekerjaan, Tidak dia nganggur gitu ya? Dia nganggur cukup lama, dia depresi, akhirnya bunuh diri. Oh iya? Iya. Sedepresi itu berarti? Sedepresi itu. Makanya orang situ kan mungkin gak punya agama, salah satunya kan. Tapi orangnya taat-taat, nah dibalik itu orang itu gampang depresi. Dan kalau di Jepang itu sebenarnya ada tempatnya. Tempat apa ini? Tempat orang yang mau bunuh diri terus tidak diurus negara. Berarti disediakan? Disediakan, bukan disediakan ya, ada tempat gitu doang. Ya kan otomatis disediakan kalau misal ada tempat. Iya. Disediakan buat bunuh diri? Iya, siap bunuh diri. Don, gak kepingin bunuh diri. Gak kepingin bunuh diri Jepang kan, Don? Tasarono mending ojo, Mas. Kalau nggak salah itu tempatnya di daerah Kyoto, Jepang. Namanya itu Aokigahara. Tempatnya itu? Bisa searching di Google. Kalau nggak salah loh ya. Situ katanya ada tempat buat bunuh diri. Cuman sekarang dibatasi gitu. Ada garis-garis. Oh, dibatasi karena mungkin pemerintah tahu tempat itu buat bunuh diri. Loh, tapi kan sebelumnya itu pemerintah udah tahu apa belum? Mungkin belum tahu ya, mungkin ya. Berarti disediakan oleh daerah. Ya kayak tempat kosong gitu. Perbukitan gitu, kata rumah. Nah kalau di situ katanya ya, kalau pengen bunuh diri itu ada pilihannya, ada yang eksekusi atau yang ingin bunuh diri sendiri. Nah kalau dari kata-kata eksekusi, otomatis kan pemerintah sudah tahu, atau memang itu hukum rimbanya tempat situ? Bisa jadi hukum rimba. Hukum rimba tempatnya situ kan. Sekarang mana ada loh, Jepang kan negaranya kecil. Dan perorangannya kan kurang. Dia kan butuh orang terus kan. SDM. SDM, sumber daya manusia kan. Masa iya disuruh bunuh diri kan nggak mungkin kan? Ya nggak mungkin sih. Ya. Malah di situ malah suruh biayai orang tua yang mau pengen punya anak. Biayai orang tua yang sebelumnya tidak pengen punya anak, disuruh punya anak. Oh, berarti orang-orang sana itu kalau sudah punya anak berarti dibiayai oleh negara? Iya, bisa jadi gitu. Oke. Ya kan main kan bayar negara. Wah, main banget itu. Bisa jadi 13 juta SD, SMP, SMA dibiayai. 13 juta. Misalnya masuk SD 13 juta, SMP 13 juta, bukan? Kayak gitu. Enggak, ya setiap kayak SPP itu kan 13 juta langsung. Bayar, iya. Wah, ya kan dari Jepang kan lumayan kan. Kalau nggak salah. Oke. Kan baca-baca gitu kan. Tapi di Jepang sana ada poligami nggak sih? Hah? Poligami. Kurang tahu kalau saya kalau masalah poligami. Kalau di situ daripada poligami mending nggak nikah. Jadi kalau pengen nganu-nganu. Oke, terus beli. Kan di sana negara bebas. Oke, lanjut ke cerita horor. Ini sebenarnya cerita horor, Pak. Iya, kenapa cerita horor lah ini bunuh diri ku ya, Pak? Tempat bunuh diri. Ya itu kan ada yang eksekusi atau yang pengen bunuh diri sendiri. Kalau yang eksekusi gak apa-apa dieksekusi, cuman nanti bagian tubuhnya diambil, dijual sama yang orang eksekusi. Yang eksekusi itu apa namanya, lek nang kene kan tukang begal. Lek nang kono gak bahasa Indonesia nih tukang begal yo bagian eksekusi lah pokoknya kan. Algojo. Ya seperti itu, semacam itu. Nanti diambil, tinggal pilihannya kan. Orang itu bunuh diri atau dibunuh sama Algojo itu. Bahkan orang
gak niat bunuh diri pun terus main ke sana itu ditawarin, Mas. Oh iya? Kamu kesini mau ngapain? Mau bunuh diri tak? Mau saya eksekusi atau bunuh diri sendiri? Pulak kacang ya itu ngomong ngono cuk. Gampang ya. Yo gitu kan teman saya kan katanya sering main ke sana, katanya di situ explore kan teman saya. Di situ kalau nggak salah ada topi dan ada tengkoraknya gitu kalau nggak salah. Tengkorak manusia itu loh. Ya berbeberan di tempat-tempat jalan. Katanya. Oke. Cuman ya waktu itu sih ditunjukkan videonya, cuman sekarang kan saya sudah di sini kan. Oh iya, sudah di Indonesia. Ada yang mau eksekusi atau bunuh diri, itu tempat orangnya ada. Oke. Dan orang itu pun kayaknya nempat di situ. Tinggal orang di yang situ. eksekusi itu ya. Yang Kayaknya. Al-Quju itu kan. Oke. Kan kalau kelihatan di luar kan bisa jadi hukuman. Jadi Ilegal berarti kan? gimana ya? Tapi kalau ilegal kok banyak orang bunuh diri di situ. Ya mungkin karena depresi itu. Iya. Nah, mungkin pikiranku. Terus cerita sing selanjutnya. Dan gini ya, saya cerita kejamnya orang Jepang dulu. Kejam? Kan di situ kalau ada orang tua dan anaknya, dan kalau orang tua ini kan sudah tua terus nggak bisa ngapa-ngapain, sama anaknya itu biasanya suruh dibunuh diri biar dapat uang dari negara. Kan waktu itu ada video kalau nggak salah, saya baca berita itu, baca berita Jepang. Ada suatu video yang orang tuanya disuruh bunuh diri di rel kereta. Cuman ada orang-orang Jepang yang baik, cuman disuruh apa itu namanya, suruh jangan bunuh diri. Tapi anaknya menyuruh orang tuanya untuk bunuh diri biar dapat uang dari negara buat asuransi gitu. Kejamnya gitu. Kalau sudah mentok lah, sudah mentok kan di duit tangakan. Nah, ojo ngono ya, kasih dong. Lanjut mana horor Pak? Temenku ya tak. Oke. Cuman di kalangan rumah saya sana. Di kalangan rumah. Masih di kalangan rumah saya yang tadi. Mes. Mes Saya yang tadi. Itu kan baru 2 orang yang cerita ya. Saya sama teman saya. Nah, teman saya satu lagi nih yang mungkin baru datang dari Indonesia ke Jepang. Oh, berarti enggak langsung gitu. Enggak ikut rombongannya Mas Iwan. Enggak. Kan itu beda-beda. Oh, bergilir. Bergilir. Oke. 1 tahun, jangkanya 1 tahun. Oke. Terus ada teman saya baru datang kan. Baru datang sehari, terus besoknya kejadian. Kejadian apa? Cuman teman saya ini mungkin tahu ya, sama-sama hal kayak gitu. Oh, mungkin dia kelebihan. Berani. Kelebihan atau berani? Mungkin lebih ke berani. Oh, lebih ke berani. Kalau tampang orangnya sih, kalau gak berani amat. Oh, oke. Dari raut wajahnya. Cuman berani, gak pinter-pinter amat. Kan gak nyebut nama. Oke. Gak menyebut nama kan. Waktu itu kejadiannya pun jam 2. Jam 2 malam. Mesti jam 2, Mas. Berarti setiap jam 2 malam pasti ada kejadian. Mesti ada. Enggak di bawahnya jam 2. Enggak pernah. Enggak pernah. Setiap jam 2 malam jam ke atas. 2 malam ke atas. Kayak produktif ngono setane. Oh, lebih aktif. Jam ngono. Waktu itu kan teman saya mau, kalau nggak salah mau sholat kalau nggak salah. Oke. Tahajud atau sholat isya? Ono masjid gak sih nang Jepang? Ada, cuman jauh. Jam 2 malam teman saya mau sholat, kalau nggak salah sholat malam kalau nggak salah. Habis dari wudhu kan, setelah wudhu ada orang ngesot, perempuan pakai baju putih, cuman rambutnya itu gak sepiro panjang, Mas. Panjangnya berapa? Segini. Sebahu. Oke, terus sebahu. Nah, kan dia jalan kan menuju jeding, membuka kamar mandi. Iya, kamar mandi. Oke. Kamar mandi,
beraninya teman saya tuh diikutin sama dia. Diikutin maksudnya temanmu diikutin Teman yang saya ngesot? ngikutin yang ngesot. Oh, yang ngesot itu. Jalannya pelan, Pak. Hah? Jalannya yang ngesot kan pelan kan, Pak? Iya kan malu halus. Oh iya, kan oke, malu oke, halus. oke. Setelah Kan kita diikutin? tidak tahu. Setelah diikutin masuk ke kamar mandi hilang. Yang ngesot itu. Berarti setan sana itu Gak berani nampakkan muka, cuman berani wujud. membelakangi. Belakangi. Oh, oke. Kalau suara-suara tuh jarang sih. Kebanyakan wujud. Banyak kan wujud. Cuman dia gak berani cerita langsung. Besoknya baru cerita. Oh. Nah, aku sempat bikin video yang udah aku tayangin kan. Oh, Kalian pengen lihat videonya ada di atas sini loh. Ya. Nah, video itu ada cewek lari kan. Oh Cewek ya. lari, habis itu ada kayak Oh tahu itu tentara. yang olahraga. olahraga malam jogging. sendiri. Mm. Terus ada kayak penampakan tentara Jepang gitu kan. Itu bener nggak sih ceritanya itu? Kalau nggak salah ya saya baca itu katanya itu diambil dari kisah nyata, cuman dibuat short movie. Oh, berarti di Short movie, reka adegan. reka-adegan. Oke. Dari kisah nyata. Kan orangnya yang rekam itu kan orang Singapura. Ada kok IG-nya kalau nggak salah itu. Oh, Bisa dicari aja di channel apa ya? nggak apa-apa. Channel Hex. Oh, Hex. Oh ya, Hex itu kan ya horor kan. Horor. Cuman kan iki ya horor, ya ono komedi ini. kan berbeda. Gak niat horor itu. Nah, katanya itu beneran terjadi, ada tentara setan tentara yang mengejar orang itu. Cuman kan waktu itu kan yang kejadian nyata kan nggak direkam. Masa sempat-sempatnya direkam kan? Kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Kalau logikanya loh. Nah akhirnya itu reka Akhirnya adegan. dibuat visualisasi. Visualisasi Oke. reka adegan. Dan itu pun nggak satu doang. Ada lagi kok. Saya lihat itu di IG-nya. Kan seneng buat short movie gitu diambil dari kisah nyata dia. Cuman 3 video yang kisah nyata. Berarti penampakan tentara itu benar berarti ya? Benar diambil dari kisah nyata. Diambil dari kisah nyata dibuat visualisasi. Visual. Oke. Kan tentaranya pakai baju tentara bener kan? Tentara Jepang kan? Pengalaman kamu lah atau teman kamu sing pernah benar-benar ngelihat tentara Jepang, hantu tentara Jepang atau hantu kayak kimono? Pakai kimono ta? Kimono itu pernah. Cuman bukan di rumah saya, di tempat orang lain. Gimana? Iya di teman saya juga. Oh, temenmu yang ngalamin? Di rumahnya tuh kumuh kan. Tapi memang sengaja explore apa cuman main-main? Maksudnya Enggak liburan atau apa? dia main-main aja. Oh, penasaran gitu. Jadi explore Jadi kan? di tempat rumah saya, di tempat rumah teman saya ini kan, teman saya kan di sini kan, di Jepang kan bukit-bukit gitu kan, di daerah Hiroshima itu bukit-bukit rumahnya kan di sini. Sempat ke Hiroshima berarti? Hah? Sempat ke Hiroshima? Sempat, ada kok fotonya. Tapi sejarah waktu bom atom itu ada ya di sana? Ada kan ditulis itu di sejarah-sejarahnya di dinding. Jadi rumah teman saya ini di bawah sini. Nah rumah kosongnya di atas bukit, pas di atas rumah saya. Jadi itu rumah kosong. Nah katanya kan lewat situ kan teman saya kan. Ya main-main gitu, penasaran. Katanya itu ada orang pakai baju kimono lengkap, cantik orangnya. Terus disamperin kan, siapa tahu cewek kan, biasa teman saya kan cewek. Minta nomor WhatsApp. Iya, ada WhatsApp. Oh, belum ada WhatsApp. Line. Oh, line, pakai line. Pakai line. Itu kan disamperin sama teman saya kan, yang orang pakai baju kimono itu kan. Lah disamperin itu sudah diajak ngobrol bahasa Jepang kan. Diajak ngobrol bahasa Jepang. Berarti Mas Iwan bisa bahasa Jepang? Ya bisa dikit-dikit. Oh, bisa. Yang penting paham gitu aja. Okay. Kalau disuruh kerja paham gitu. Nanti saya pengen tanya bahasa Jepang. Ya. Oke, siap. Terus? Ya disamperin kan sama teman saya kan. Nah, temannya itu ceweknya itu pakai baju kimono sama bawa kipas gitu loh kan. Ciri khasnya situ kan gitu. Karena biasanya adatnya Jepang. Biasanya kalau orang pakai baju kimono itu bertepatan di musim panas. Oh, enggak.
Enggak kan di situ enggak gerah gitu, Pak. ada apa ya? Ada perayaan gitu loh, Mas. Oh, Setiap musim panas ada perayaan ada itu festival. festival. Oke. Eh, Hanabi namanya. Hanabi itu perayaan kembang api. Oh, Setiap musim panas. Di bulan 8 kalau nggak salah. Bulan 8. Itu setiap bulan 8 mesti ada acara. Pakai kimono kan disamperin sama teman saya, dia baca depan, diajak kenalan gitu. Dia nanggepin. Eh, di sini ngapain sendirian gitu. Aku nunggu temen buat acara Hanabi tadi kan. Pesta kembang api tadi kan. Nungguin temen. Oh, boleh tak temenin tak gitu kan dari teman saya. Meneng wongnya, Mas. Diam. Oke, orangnya diam. Diam. Terus ditanya lagi kan, saya temenin tak? Dia ngangguk gini. Terus Ngangguk gini terus. Lah, waktu itu teman saya satunya kan jemput kan. Ngapain kamu di sini? Tanya ke teman saya kan. Ngapain kamu di sini? Ini udah ada cewek. Terus teman saya kan tanya, mana ada cewek itu? Kamu halu kamu itu. Terus Temen, iki lo ngarepku. berarti temenmu yang nyamperin itu nggak kelihatan? Hah? Nggak kelihatan cewek itu? Enggak, cuma temanku kan pas ngobrol-ngobrol sama temennya kan ada teman gitu kan. Nah ceweknya di sini. Kan orang ini kan kalau dengan kelopak mata kan bisa kan lihat ke kiri kan. Masih ada kan. Kan berani bisa ini loh ada di samping saya. Mana nggak ada kata yang ini. Terus habis itu disamperin kan, kamu itu halu dikeplak keplak ini kan konco kan teman saya kan madep ke bawah keplak gitu kan. Toleh iki lo, ini lo kalau nggak percaya toleh nggak ada. Sendirian nih awalnya sendirian kan, teman saya kan ya gitulah namanya orang perantau kan, kalau ketemu cewek Jepang kan dramus. Oh iya, pengen kenalan gitu kan. Ya gitu, akhirnya langsung ke larian dia, Mas. Dua-duanya lari. Lari. Hantu Jepang beda-beda ya. Beda sama Indonesia ya maksudnya. Beda. Tapi paling serem apa nih kan? Sachiko, kalau tahu filmnya itu yang ada sumur terus keluar The Ring. Film The Ring. Iya, The Ring. Itu kan nama setannya kan gitu kan? Sachiko ya. Oh, semacam kayak Hachiko apa Sachiko kalau nggak salah itu. Tapi ada ceritanya. Ada itu. Cuman saya kan nggak pernah ngalamin sendiri, tadi saya nggak sih keluar dari TV? Hah? Keluar dari TV kan? Kan ceritanya itu kayak film. Kelihatannya cuman film ya. Kalau yang dari sumur itu kejadian. Tapi di Jepang masih ada saya sumur gitu. Dari pengalaman dari cerita orang Jepang. Oh, orang Jepang yang cerita, Mas Iwan. Tapi ada kan cerita aslinya itu kan? Ada. Oke, terima kasih Mas Iwan sudah mampir di studio ini sama-sama. Dan berbagi cerita tentang pengalamannya waktu di Jepang kan. Oke, buat semuanya terima kasih dan jangan lupa terus tonton podcast Jangan Sendirian dan subscribe. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Terima kasih.